saling mengingatkan itu. Kadang-kadang kalau kita melihat itu kenapa ada orang yang sepertinya nggak semangat itu gitu. Kadang-kadang kan seperti gitu. Kadang-kadang ada yang salah orang. Ya itulah kadang-kadang itu sepertinya meskipun kita senantiasa diingatkan dalam momen ketika katakanlah misalnya sholat Jumat itu bisa diingatkan bahwa sesungguhnya diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk dalam rangka beribadah itu untuk menggapai keridhaan Allah yang nantinya akan mendapatkan surga. Sebab setelah nanti manusia itu semuanya akan dikumpulkan di suatu padang mahsyar, kemudian diberi alternatif, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Meskipun manusia diberi kebebasan, ya, mau pilih surga atau pilih neraka, tapi dalam hati nuraninya pasti semuanya pilih surga itu. Hanya saja kadang-kadang dalam operasional itu sering lupa. Nah, sekarang salah singkat saja sebenarnya apa sih sebenarnya ibadah yang paling utama di dalam Islam itu? Yang pertama itu adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat 5 waktu yang tepat waktu. Itu yang paling tinggi nilainya gitu. Nah, meskipun kita juga memperhatikan bahwa sebenarnya di dalam apa gitu pelaksanaan sholat itu ada yang apa gitu yang nilai sangat tinggi gitu. Nah, kemudian ada yang katakanlah nilai yang lebih tinggi lagi kalau misalnya kita melaksanakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Nah, itu nilai tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kesempatan silakan untuk misalnya sebab nilainya itulah kalau misalnya di Masjidil Haram itu adalah 100 kali. Jadi sebenarnya kalau tempoh hari umroh itu api itu saya lihat itu kalau api itu kok kalau misalnya di telepon masih di hotel itu kan? Oh digata api, ini api apa? Ini api ini. Di hotel itu kan sama itu maksudnya. Di hotel itu ketika masih capek gitu, begitu di sana itu maksudnya oh masih di Masjidil Haram, itu nilainya tinggi gitu. Coba 100.000. Jadi kalau misalnya kita sehari di sana aja, itu sempat 5 waktu satu set sehari semalam itu kita sholat di Masjidil Haram bersama terus itu kan tinggal sudah dikalikan 100.000 kali dikalikan 27 kali itu gitu. Jadi umur kita itu kan terlampaui gitu. Nah kemudian di dalam operasional kita sehari-hari ini kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya itu adalah sholat berjamaah di masjid itu 27 kali itu. Dibandingkan dengan nanti aja masak di rumah. Oh ada bakso nih makan bakso. Daripada apa itu sholat ingat bakso mendingan makan bakso ingat sholat gitu. Nah itu kadang-kadang nggak sadar sebenarnya hal-hal seperti itu kadang-kadang nggak sadar. Nah jadi sholat berjamaah itu adalah 27 kali. Jadi kalau misalnya ada 2 orang satu sholatnya di rumah terus gitu 10 tahun gitu, ya tetap nilai 10 tahun. Nah kalau ini 10 tahun ini tipe terus itu ini adalah 27 kali 10 tahun gitu. Makanya berapa umur kita gitu. Nah itu sekarang kita ada kesempatan gitu, ada kesempatan. Nah sempat-sempat itu kita sempat-sempatkan itu sebab kalau nggak semuanya kan sempat. Contoh gampangnya gitu. Semua beli buku Al-Quran tapi mulai gitu. Lain kapan makan kapalnya gitu. Nah makanya sebenarnya itu kita sadar sih, kita jadwalkan saja. Untuk menghafal Al-Quran itu minimal sehari 1 ayat, kalau sehari 0 ayat berarti itu nggak dapat tambahan gitu. Nah idealnya itu barangkali ya 5 sampai 10 ayat telah idealnya yang bisa ditambah 5 ayat nanti akan sampai gitu. Meskipun tidak mudah, memang betul kalau mudah kan orang hafal semua hafal Al-Quran gitu. Kalau mudah gitu, memang di situ ada sesuatu ujian untuk kesabaran kita gitu. Nah jadi di situ menghafal Al-Quran, pengen pergi haji, pengen sholat jamaah, kita jadwalkan, kita agendakan. Kalau enggak akan lewat gitu. Harus penuh keyakinan. Iya. Nah jadi kalau misalnya katakanlah pengen haji gitu ya, haji itu sekarang itu sekitar 60 juta gitu. Sekarang 100 juta. Nanti kalau misalnya ada kapan mau 6 bulan lain-lainnya. Lainnya kan sekitar 60 juta kan lain-lainnya terus sama alat lagi besar 100 gitu. Nah itu kalau kita nambah itu gitu, saya kalau mau gaji, nah dengan cara apa? Saya hari ini bisa menabung 5.000, tabung 5.000 gitu. Nanti pada saatnya kan dapat sekian tabung juga gitu. Nah, demikian juga dalam operasional menghafal Al-Quran, ya kita nawai itu aja sehari 1 ayat, alhamdulillah, 2 ayat lebih bagus lagi, 5 ayat lebih bagus lagi gitu. Nah kalau ganti mulai gitu, kapan gitu? Semua yang mudah-mudah. Nah, kalau udah sebel. Nah terus dalam kita bekerja melihat rezeki, nah kita nama itu ini dari dalam rangka ibadah supaya kita bisa memberikan nafkah pada diri sendiri dan orang-orang di lingkungan kita dan juga untuk sedekah. Sebab orang yang sudah di alam kubur sana ketika ditanya kamu dihidupkan kesempatan kedua kamu apa?
saya ingin sedekah. Kenapa? Sedekah itu pahalanya kelihatan ketika di alam kubur itu. Kalau yang lain belum gitu, nanti di surga gitu, yang lain-lain gitu. Sedekah udah ditunjukkan loh, ngasih sedekah, terus riwayat ada seorang tukang roti gitu, ini ada roti satu, ada orang perlu, kita juga lapar gitu, kita bagi dua gitu, nah setelah ditunjukkan pahalanya, sedekah itu saya kasihkan semuanya aja gitu, kalau lebih pahala sedikit. Kemudian juga baju gitu, baju ada orang perlu baju kedinginan yang dikasihkan baju yang bekas dikasihkan, yang sebelum dipakai sering, kemudian saya tahu kita pulang lagi aja, nah ini apa gitu, ini yang baru yang dia kasihkan saya pakai yang bekas aja gitu. Nah itu adalah karena selama ini kita dan yang lebih operasional kita dalam mengapa gitu menyikapi waktu-waktu yang berlalu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, Al-Ikhlas 3 kali itu maksudnya sekali sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu Al-Qur'an itu. Nah, kenapa ketika itu sampai setengah jam, sampai 2 jam, sampai ada rampung gitu loh. Nah, HP boleh, tetapi terkontrol. Jangan setiap saat respon. Nggak makan dengan bingung, merespon terus. Masakannya lagi udah kosong itu, masih merespon HP gitu. Jadi kontrol diri itu yang paling penting di situ. Yang kadang-kadang kita nggak ingat kalau setiap kali katakan misalnya sambil nunggu masakan matang lebih ya. Tapi kita belajar sebenarnya luar biasa dalam visual tadi. Itu sangat tinggi. Memang dalam arena pikir itu yang terjadi itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan saya banyak hal-hal yang lain yang kita pelajari dengan sesama. Tetapi jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja gitu. Nah, untuk menghafal kita perlu nawa itu, untuk sholat jamaah kita perlu nawa itu, untuk haji kita perlu nawa itu. Nah dari situlah nanti akan ditunjukkan untuk jalan-jalannya. Nah jadi sesungguhnya setiap muslim itu dalam waktu 24 jam itu terdiri tidak ada santai-santai dan segala macam terdiri sebenarnya gitu. Nah belum kan dalam kita dalam rangka mencari rezeki gitu ya, mencari rezeki yang kita namanya dalam rangka ibadah itu sangat sekali kan kita juga senantiasa memanfaatkan ampunya doa gitu. Nah, kalau kita bekerja tanpa doa, kita bekerja dengan doa lain juga beda gitu. Kadang-kadang ada suatu soal yang sangat susah itu cuma kayak gini aja terpahami. Nah itu kira-kira apa? Nah kemudian di dalam kesempatan Ramadan ini yang paling penting itu adalah tetap kita ingatkan apa itu sholat kita ingatkan ibadah kita gitu. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, kemudian katakan sedekah gitu. Nah kita tingkatkan juga dan juga kesabaran melatih diri. Nah, kadang-kadang orang itu susah di dalam ini apa mengelola dirinya sendiri gitu. Jadi secara fisiologi, secara ilmu kesehatan, orang itu tidak akan mati kalau hanya tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Tetapi operasionalnya ya jangan sampai kurang air lah gitu, minum gitu. Kalau kita katakanlah sempat nggak gitu, nggak sahur itu paling tidak minum belum untuk itu pada 10 gitu. Jadi badannya akan terjaga kesegarannya. Jadi sebenarnya andaikan kita nggak berbuka 3 kali, tidak sahur 3 kali, nggak akan gitu. Coba kita aja gitu, lemas juga tergantung orangnya. Kalau orang yang paham nggak akan lemas, tapi kalau orang yang Kalau yang udah gemuk, kebanyakan makan. Nah itu kan kembali kepada kebiasaan dan kepercayaannya, keyakinannya saja. Sebab ketika punya uang nggak punya uang sudah sama aja ya. Enggak tuh beda. pusing aku ya. Auranya lain. Auranya lain punya. Bedanya. Lepas ya. Lulus tuh gak replace. Nah, kemudian ada makannya ada makan itu sama aja. Beda. Masuk angin atau Ada makanan kita harus makan. Kita gak asal yang makan. Kalau nggak ini dibuat dosa gitu. Nggak ada makanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Dengan kita tidak makan tadi itu, kita itu sistem peredaran kita itu ada kesempatan untuk membersihkan yang betok. Itu yang maksud matematik itu istilah detoksifikasi itu yang banyak disadari orang gitu. Jadi sesungguhnya pada keseimbangan sistem manusia itu dilengkapi dengan keseimbangan. Kalau lapar, itu isinya untuk makan. Kalau sudah hilang laparnya, selesai gitu. Saya dilanjutin, mau apa gitu. Oh, ada
datang lagi nih. Terus oh ini ada martabak tiga rasa gitu. Datang lagi. Nah terus itu nggak ramu-ramu. Gitu. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang pada orang yang kekurangan sumber bahan pangan itu juga kasihan gitu. Pertemuan nggak sempurna. Pada yang kelebihan juga repot lagi gitu kelebihan makanan gitu. Karena apa? Sistem peredaran darah dia bisa terganggu gitu kalau bisa terjadi pengendapan lemak yang berlebihan gitu. Jadi disitulah perlunya bagaimana persoalan. Nah kalau masa pertumbuhan saya kira masa bersifat masa pertumbuhan. Kalau sudah nggak tumbuh lagi 20 tahun 30 tahun itu perlu keseimbangan keseimbangan. Jadi ya kita konsumsi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau lebih kan. Nah terus ini yang perlu yang Banyak enggak mencari rezeki ya. di dalam mencari rezeki perlu kita inisiatif perlu kita pikirkan bagaimana supaya anak cucu menghilangkan lemak itu tidak semata-mata dari perjuangan kerja gitu. Kenapa? Kasihan gitu. Kadang-kadang dia bergaji tinggi juga harus berangkat tiap pagi gitu, pulangnya petang segala macam ini. Mungkin apa waktunya habis, sholatnya tidak sempurna gitu kan, sholat dalam keadaan apa gitu darurat gitu ya, sholat waktunya cuma 6% gitu. Nah gitu. Nah jadi kalau misalnya katakanlah misalnya kita ini punya perusahaan gitu, apakah itu adalah perusahaan kopi itu misalnya, perusahaan kecap misalnya, perusahaan ban misalnya gitu. Nah, atau kita punya peternakan gitu misalnya, bisa peternakan ayam gitu, atau punya apa gitu perikanan gitu yang banyak punya apa gitu kolam-kolam ikannya itu sehingga bisa kita dapat pastikan kita panen secara teratur. Nah itu lebih nyaman seperti itu. Nah itu kita perlu kita pikirkan bersama supaya berikutnya itu tidak seperti kita gitu loh, apa berjuang dari awal berjuang dari awal dan segala macam gitu untuk meraih sesuatu gitu. Nah setelah apa gitu berikutnya lagi gitu berjuangnya dari awal lagi tapi kita sudah punya apa unit usaha yang bisa dilanjutkan kepada anak kita. Itu yang perlu kita berikan. Misalnya ada kebun kelapa, misalnya ada kebun pisang. Masalah 1-2 hektarnya kebun pisang gitu. Sekarang zaman sekarang pisang itu pisang buahnya dijual, geboknya bisa diekspor gitu. Nah daunnya bisa diekspor gitu. Zaman sekarang gitu. Zaman dulu daun apa sih berapa harganya gitu. Nah sekarang apalagi tepuk satu bisa diekspor. Nah itulah dari sebenarnya latar belakang kita itu cara berpikir sebenarnya Bagus tembakau. meskipun sesungguhnya kita tetap bahwa rezeki itu tidak ada yang menjamin, itu sudah ada ketentuan dari Allah, tapi kita wajib berusaha. Kita wajib berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Nah nanti apa hasilnya itulah yang kita terima. Nah, jadi kalau misalnya kita selama ini apa gitu sekolah, kuliah, lulus kerja, perjuangan kan apa itu perjuangan berpisah terus gitu. Nah apalagi di dalam dunia kerja itu ternyata tidak semudah apa ya mudah sih ya, tetapi akhirnya tidak semulus yang kita bayangkan gitu. Suatu ketika pada pengalaman saya dulu, oh ini kerjaan banyak 15 juta itu pakai cuma 2 kali 500 setengah juta, betul sisa 14 juta itu. Nah bagi-bagi banyak minimal 500an juga bisa sekarang. Ternyata berapa? 60.000. Kebetulan enggak? Ini dibagi-bagiin halal kan? Iya. Halal nggak nih? Nah, kalau cerita di Batu-Bandung. Ketawa nih, kalau pejabat ketawa nih. Bagi-bagi soalnya. Di Batu-Bandung asik kan apa? Masuk habis kan. Nah, perlu kalau misalnya yang lain-lain yang aneh-aneh itu jadi kadang-kadang kalau menghadapi orang-orang yang tidak paham gitu, nah disangkanya itu adalah apa gitu yang lain itu nggak perlu, yang perlu dia sendiri begitu dia kesempatan di bendahara itu juga perlu berkuah. Nah itu kan hal-hal seperti yang apa gitu yang dia kerja. Beda kalau misalnya sudah ada perusahaan juga ada perusahaan kopi lagi. Adanya yang perikanan itu sudah ada. Artinya tidak mulainya dari nol. Nah, orang-orang dari kulit kuning gitu ya, itu Korea, Jepang, Cina itu mereka lebih establis daripada orang-orang kulit coklat gitu. Orang-orang kulit coklat itu di sisi yang Belanda, orang kulit putih itu untuk jadi jongos jadi kuning gitu. Nah, jadi memang dari
sejarahnya seperti itu. Nah sudah seperti itu, watak di antara orang kulit coklat itu suka tidak ini apa, tidak setia kawan gitu. Nah kalau misalnya kamu suruh apa rusak punya temennya, rusak beneran gitu. Kamu bisa ini punya pabrik temenmu gitu, ini tak kasih ongkos itu rusak beneran. Nah, padahal itu sebenarnya sangat dan dia ketika masa depannya. Nah ini percekcokan di level nasional, di level daerah maupun di level pedesaan itu seperti itu di antara kita sendiri sering tidak akur gitu. Kemudian ada kepentingan orang kulit kuning gitu, nah, akhirnya mereka bisa jadi apa begitu menguasai sumber daya yang kita semestinya punya kita gitu. Nah, orang kulit coklat ini, nah, itulah yang terjadi di antara kita sendiri karena apa? Tidak punya kesadaran bagaimana sesungguhnya apa gitu kita itu kalau bersama-sama jadi tidak mengikuti bagaimana sesungguhnya kalau misalnya kita itu berjamaah kita lebih kuat daripada kita. Nah dalam membentuk bisnis juga sebenarnya kalau misalnya kita bersama akan bisnis juga jauh daripada kita sendiri. Jadi kadang-kadang memenuhi kebutuhan susah. Tapi kalau bisa kita bersama sama-sama ada saling mengingatkan, ada saling melengkapi gitu. Nah saya kira bagaimana yang sangat penting itu dalam menghadapi Ramadan itu kita tetap bisa tabah dan apa itu bersabar apapun yang terjadi gitu dan mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik itu adalah apa malam Lailatul Qadar gitu. Mudah-mudahan bisa kita capai. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, karunia-Nya dan kasih sayangnya pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul keluarga dalam rangka silaturahmi kata orang Sunda mah securang sebelum Ramadan ya. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita kali ini merupakan suatu punya nilai ibadah ya, karena bersilaturahmi itu adalah untuk panjang umur, ini ya, rezeki ya, menambah rezeki ya, yang jelas menjadi suatu kesenangan tersendiri ya kalau buat saya senang sendiri karena bisa berkumpul dengan keluarga besar. Alhamdulillah, Mas Pakai sehat, Mas sehat, ya Budi sehat, sehat. Kan ini ya, tapi kalau kita nggak ada kabar apa-apa, bagaimana ya Mas Pakai, bagaimana ya Mas saya, kakak ya, gitu. Yang tidak bisa sering-sering tiap pada saat sekarang kita bisa bertemu, berkumpul. Nah, dengan momen katanya cucuran. Sebetulnya tidak susurak pun sebenarnya saya juga selalu pingin ya, selalu per periode berapa. Kalau keluarga lain Bude ada acara arisan. Jadi untuk supaya continuous untuk bersama berkumpul, jadi arisan keluarga lah apalah gitu. Tapi takutnya itu nanti menjadi satu beban. Jadi ya pas momen-momen tertentu lah kita akan kumpul. Hanya itu saja. Sebelumnya mohon maaf apabila di dalam pelaksanaannya ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, di luar ekspektasi ya dari sana. Skenario. Mohon maaf supaya lebih afdol lagi, maka sebelum kita acara makan bersama, banyak kita juga mendengarkan sedikit tausiah dari kakanda tercinta, kakanda tertua, Bapak Insinyur Dr. Insinyur Pak Edwin, pada beliau tausiahnya, pencerahannya, semoga kita semua adik-adiknya ini bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih menambah ilmu, kita menjadi menambah keimanan insya Allah ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang harus ditambahkan, Mas Saifuddin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Mas Fakhrudin dan yang terhormat juga Bapak Kepala beserta istri, dan saya sayangi anak-anaknya, dan yang terhormat juga Budi Ita serta Bapak Misyak dan istrinya, mana istrinya? Keluarin batuk dulu. Jadi kan besarnya apa yang disampaikan Mas Hakim sudah lengkap ya. Jadi sudah bagus sekali.
dari mulai berjamaah sholat kemudian kaitan dengan berjamaah dalam hal berbisnis atau bekerjasama dalam bekerja. Kemudian yang ingin ditambahkan sedikit aja bahwa garis besarnya hidup ini adalah perjuangan. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita menjalaninya harus diniati dengan berjuang. Kalau kita nggak niati dengan berjuang, kita tidak akan semangat. Kita tidak akan menemukan titik cahaya yang ingin kita tuju, ya, ingin raih. Iya. Jadi tetap apa yang disampaikan oleh Mas Aki sangat bagus sekali, lengkap semuanya, dan diakhiri dengan bagaimana menyikapi Ramadan. Tapi kalau penitik beratan pada saya, hiduplah dengan mental berjuang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya semangat. Bagus, bagus. Ya, betul. Berjuang. Berjuang belajar kak. Berjuang Berjuang melawan kecurangan. Berjuang melawan kecurangan. Insya Allah Belum selesai. kita tutup ya, sebelum kita tutup mari kita doakan orang tua kita yang sudah tiada. Pak Ri, bukan Pak Ri ya, Pak Ri betul ya, Pak Ri Matom yang sudah tidak ada, Pak Adinda Burhan yang sudah mendahului kita. Mari kita sama-sama berdoa summa ila arwahi Bapak Jazari bin Safran, Ibu Patria binti TH, Mak Timo Anal binti Ahmad Yusro, Kakek Tehan bin Tahan, Kakek Safran bin Fulan, Mbah Comong bin Fulan, siapa lagi? Mampun bin Tehan, Adik Burhanuddin bin Jari. Barakati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Pake, Pak Pur, Komija, Pak Masep, meja makan sudah disediakan. Silakan Bapak-bapak. Ada 3 macam sayur. Ada sayur asem, kata Bu Dita, sayur basi. Ada sayur nangka, sayurnya Pak Pur. Pakai juga. Bapak ada yang mau ditambahkan tuh anaknya ada yang Sudah ke dalam. dari awal sudah menolak. Tidak ada. Silakan calon pengantin. Ayo. Doa restu. Insya Allah kita doakan ya Rif ya. Mudah-mudahan acaranya Rif lancar. Nanti terlebaran awal Mei mungkin ya 5/5/24. Mulai ya 5/5/2025 harusnya mah ya. 5/5/24 nanti di di gedung Al-Madinah. Al-Madinah. Tadinya pengen di Alam Bang Budi, tapi dikalkulasi oleh cukup nggak dia duitnya ya di Alam. Soalnya yang kemarin biro perjalanan saya pakai juga menawarkan gitu, Bur kalau mau nikahin Arif di sini kita tidak terima gitu. Ya, berapa ini jamaahnya Bu? Ini cukup 10 orang, 30 juta kali 10 300 juta. Gimana ya? Korupsi. Begitu ya, insya Allah ini Al-Madinah situ gimana? Arong. Arong, bukan belum sampai Arong. Belum. Kemang, iya masih di Bogor. Karena itu ngambil posisi tengah-tengah di kan besan saya kan Depok, ya Sinangka, Depok Sinangka, saya Sinang Barang, jadi ngambil tempat ya udah di situ, jadi tengah-tengah. Tapi lebih dekat kita yang dari Bogor. Di jalan. Jadi sebelum pasar Parung. Itu apa? Ya itu punya apa ya. Di Al-Madinah. Di Al-Madinah itu enaknya ada masjidnya, ada aulanya, ada perguruan tingginya, ada rumah sakitnya. Itu satu kompleks. Ada penginapan. Yang lebih enak itu kalau penginapannya iya. Ada tempat parkirnya luas, ada baksonya. SMA Cedekia ya? Nah, kesana lagi ya? Kesana lagi. Cedekia kesana lagi. Pendopo 45 bareng-bareng aja saya di Pendopo 45. Iya, di situ insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya semuanya. Soalnya kan ini saya kayaknya maraton saya
hari Idul Fitri kan April tanggal 11 ya 11 ya 11 kan kalau saya pulang ke Pekalongan harus pulang ke sini lagi karena awalnya harus udah mulai tampil lagi manggung lagi kan gitu nggak ngelakuin dan banyak semuanya tes kesehatan bisa menjalankan semuanya karena itu harus dijalani sehat-sehat berjuang ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas makan udah setengah 2 udah setengah. Ya, ayo makan. Ayo masak ayo. Mas satunya udah jadi kita itu Kita satenya dulu. Ya. Mas orang panas satunya udah kita soalnya. Ayo Itu buku apa? Buku sebentar. Jadinya kecal itu Kayaknya kan Berarti apa tuh? kulitnya beda kulitnya kalau kerat, banyak bijinya. Banyak bijinya. baru pernah aja Banyak lah. bijinya. Oh, buku sunat tuh giginya gede-gede. Ya, akhirnya masuk. Berarti belum tua banget. Adira. Kalau udah tua mah manis. Telepon. Kalau udah tua, Suruh makan. Zina. sekarang manis. Paslon 02 itu menang. Oh, ini gratis makan ya? Ya, gratis makan siang. Ayo silakan. 02. Baksonya dipanasin, Riz. Lagi dipanasin. Oke. Paslon 02. Ini teh hangat masak ya. Ya udah. Hangat ya masaknya ya.